Kamu diklat PDKB. Saya PDKB berpikir bahwa ini pekerjaan dalam keadaan bertegangan ya. Waktu itu memang alhamdulillah saya termasuk menyukai tantangan masalahnya. Jadi begitu ada tantangan seperti itu, saya hanya berpikir kalau teman-teman di Jawa bisa, kenapa kami tidak bisa seperti itu. Jadi karena ini adalah pertama di Indonesia Timur ya. Tim pertama di Indonesia Timur ya, saya okekan. Jadi saya berangkat, alhamdulillah diklat sama teman-teman. Apa kabar? Alhamdulillah, karena baji-baji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, posisi saya masih di Makassar. Setelah kemarin sore saya ke kantor UP3 Makassar Selatan. Jadi nggak klop lah kalau tanpa saya silaturahim dengan sahabat saya ini di UPT Makassar. Nah, bersama saya sekarang ada Bang Ridwan. Bang Ridwan ini sebelumnya juga pernah di Mamuju, pernah di Bulukumba, pernah juga di dispatcher. Nah, ntar kita tanya bagaimana ceritanya sekarang sebagai manajer bagian PDKB UPT Makassar. Tolong dikoreksi Bang kalau ada kekeliruan dalam ucapan saya. Iya Pak. Baik. Sekarang kita coba secara detail dulu, kita tahu gimana sih sosok perjalanan karir Abang Ridwan ini di PLN. Silakan Bang Ridwan. Saya sendiri penerimaan tahun 93 yang SK nasional itu Pak. Ya. Mungkin bersamaan dengan kalau di Bandung itu Pak Rahmat ya, Pak Rahmat. Ya, jadi saya 93. Kemudian SK pegawai keluar itu 95. Sebelumnya kami OJT itu di wilayah Palopo 3 bulan. Kemudian ternyata penempatan sebagai dispatcher setelah keluar SK itu penempatan dispatcher, di mana alhamdulillah posisinya UPB itu ada di kota. Jadi di kota. Dan kebetulan rumah saya sendiri itu 500 meter Pak dari kantor itu, masuk di Perumnas itu, wilayah itu dekat-dekat lapangan bola itu. Jadi alhamdulillah berjalan kaki saja setiap hari itu. Sekitar 500 meter. Tidak terasa Pak, kita jalani sampai 14 tahun sebagai dispatcher. Dispatcher 14 tahun. Masih Pak Iksan Asaat waktu itu kami dapat promosi dari beliau untuk menduduki supervisor operasi di Bulukumba. Maka kami keluar tahun 98 itu sebagai supervisor operasi, dan itu adalah WLTG pertama juga, WLTG baru yang didirikan di sana. Jadi sekaligus dengan manajer baru, supervisor HAR dan supervisor operasi barunya. Setelah 3 tahun keluar di Bulukumba, kami kembali ke UPB menempati sebagai analisa evaluasi operasi, sebagai evaluasi operasi. Pada saat 2012 bersama dengan teman-teman PDKB yang lainnya, pegawai baru ACMS, Wayan CS itu rencana dibentuklah 2012 itu PDKB Pak. 2012 PDKB itu, tapi saat itu untuk memilih leadernya itu belum diketahui siapa, sampai berusaha ditawarkan ke teman-teman yang pemeliharaan offline, sedangkan saya sendiri waktu ditawari. Jadi ceritanya supervisor administrasi ini
waktu itu Pak Jamal Samsu ya, Pak Jamal Samsu mungkin Bapak kenal. Nah itu agak 2 hari sampai dicari-cari orang, 2 hari ditawarin sama Pak Haji Munif, Pak Carlos, Pak Nur Salam. Mereka kan adalah pionir-pionir pemeliharaan jaringan. Jadi ditelepon sama Pak Jamal Samsu, kamu besok pulang langsung pergi diklat Semarang. Saya pikir diklat apa Pak? Diklatnya tidak mau disampaikan Pak, diklat apa? Nah, ternyata tapi setelah sampai di kantor ternyata disampaikan juga kamu diklat PDKB. Saya PDKB berpikir bahwa ini pekerjaan dalam keadaan bertegangan ya. Waktu itu memang alhamdulillah saya termasuk menyukai tantangan masalahnya. Jadi begitu ada tantangan seperti itu, saya hanya berpikir kalau teman-teman di Jawa bisa, kenapa kami tidak bisa seperti itu. Jadi karena ini adalah pertama di Indonesia Timur ya, tim pertama di Indonesia Timur ya, saya okekan. Jadi saya berangkat, alhamdulillah diklat sama teman-teman, dan itu berlangsung mungkin sekitar 2 bulan ya, 2 bulan. Dimulailah di situ kita dengan kehidupan PDKB. Mulailah bagaimana berusaha belajar memimpin teman-teman yang tadinya tidak kalau memimpin sih mungkin sudah pernah ya, sebagai supervisor operasi sudah pernah, sebagai leader ini mungkin, tapi betul-betul di teman-teman yang namanya masih muda ya, masih muda tentunya dengan semangat alhamdulillah itu bisa kita laksanakan. Nanti setelah pulang dari diklat itu tidak langsung menjabat karena ada kebijakan komite ya waktu itu, tidak bisa menjabat mensupervisi kalau belum memiliki pengalaman. Maka pada saat itu di 2012 itu dikirimlah Bang Taufik untuk mensupervisi, dan saya mendampingi beliau untuk melaksanakan pekerjaan PDKB itu. Alhamdulillah setelah beliau sampai 2000 berapa ya, 2017 mungkin beliau mendapat promosi lagi ke Kalimantan, saya menggantikan beliau. Tapi tidak lama kemudian saya meninggalkan PDKB di 2018, kayaknya mendapat promosi Pak ke Mamuju dari Pak Rahmat untuk menjadi manajer WLTG Mamuju. Tapi sejak di Mamuju itu cuma 9 bulan Pak Haji, 9 bulan ada perubahan organisasi dari wilayah menjadi UKL, maka alhamdulillah dipanggil kembali dari pelosok masuk kota lagi, alhamdulillah. Ini sudah rezeki ya, kembali masuk kota. Abang kan sekitar 14 tahun di dispatcher, itu dekat rumah kan, kantornya sendiri tinggal jalan kaki ya. Ya. Nah, tahu-tahu dapat SK itu, gimana tuh Bang? Memang ini Pak, ya. Jadi memang saya kira sudah kita siapkan Pak. Mungkin juga kita butuh semangat baru ya. Ya, butuh semangat baru untuk suasana baru. Itu alhamdulillah dapat amanah di situ. Ya mungkin semangatlah Pak. Dan waktu itu walaupun waktu itu sudah berkeluarga Pak, sudah berkeluarga di 98 itu sudah berkeluarga, jadi tapi karena jaraknya juga itu ada sekitar 3 jam Pak dari Goa itu. Alhamdulillah mungkin bisalah bolak-balik tiap Jumatnya, seperti itu. Jadi kita jalani. Dan
dengan suasana baru. Di sana juga saya belajar bekerja di lapangan, karena di sana waktu itu kami melakukan RW, melakukan penebangan pohon sendiri. Jadi sekali mungkin kalau tidak sering ya, kalau manja towernya waktu itu tidak sering, tapi karena kita RW itu cuma mengecek di bawah saja Pak. Nah itu. Jadi seperti itu pengalamannya untuk mengkoordinir ya, supervisor, gardu induk, segala macam. Alhamdulillah kita jalani dengan semangat. Walaupun saat itu ya pengalaman yang saya rasakan adalah beban terbesar adalah begitu kami pindah di 98 itu, ibu saat itu di 2010 kayaknya, 2010 ibu itu kena stroke. Jadi ada perasaan ingin minta kembali, ya? Pulang dengan atas permintaan sendiri itu agak susah juga, karena kita sudah diamanahkan untuk pindah ke sana ya. Berat juga Pak, karena kalau semuanya, saya pikir semua banyak pegawai PLN itu kondisinya lebih parah dari kami. Mungkin mereka ada di seberang pulau, kalau kami sih masih satu daratan mungkin ya. Jadi alhamdulillah kita tidak sampai meminta seperti itu. Jadi kita terima saja seperti itu Pak Haji. Ya, oke, baik. Terus itu masih 3 jam lah ya dari rumah ya. Betul Pak. Nah, Tragi Bulukumba ya. Nah, itu kan unit baru. Itu gimana Bang Ridwan merintisnya? Itu kan Tragi baru Bang. Ya. Tantangan apa Bang? Paling mungkin sampai sekarang tidak terlupakan bagi Abang apa di sana Bang? Jadi yang paling terasa itu mungkin itu Pak, RW-nya. RW-nya kita bekerja sama teman-teman HAR, operasi. Jadi kita mengatur, memanfaatkan semua teman-teman yang ada di ULTG untuk mengambil bagian untuk membersihkan jaringan. Itu langsung Pak. Betul-betul terasa. Jadi yang sekarang mungkin kerjanya mandor lain, itu masih pekerjaan kita juga dulu. Menembang langsung turun ke lapangan untuk membersihkan jaringan, seperti itu Pak. Oh gitu, baik. Kemudian lebih kurang 3 tahun ya di Tragi ya. Ya. Nah, balik lagi ke kota. Masuk evaluasi, evaluasi operasi. Jadi mengerjakan laporan rutinitas, mungkin mirip-mirip lah di dispatcher Pak. Baik, ya. Baik. Nah. Jadi di bawah Pak Mudakir waktu itu. Jadi kami menyiapkan bahan-bahan untuk evaluasi operasi di dispatcher. Itu berjalan mungkin setahunan Pak, setahunan. Kemudian ditawari lagi di posisi PDKB itu. Nah, gimana balik lagi PDKB itu ya? Ya. Nah, ini yang lompatan besar kayaknya Pak. Dari istilahnya kalau basicnya kita itu 14 tahun di PDKB, yang hanya satu ruang yang kita lihat terus sepanjang waktu kerja itu di PDKB ini tentunya beda sekali Pak, beda sekali. Sedangkan di Bulukumba saja dengan teman-teman waktu di Bulukumba dibandingkan dengan PDKB jauh sekali Pak. Saya bilang sama teman-teman, dulu waktu umur 30-an itu kita jalan RW cuma menjalani di bawah tower itu. Begitu saya sekarang 40, waktu itu 40 di PDKB malah bukan di bawah towernya, malah naik ke atas. Jadi cuy itu ya gantian sama teman, supervisornya ikut cuy juga sama tim. Jadi kita berbagi tower.
Tidak ada istilah supervisor. Karena apa yang teman-teman rasakan, saya juga harus tahu persis apa yang mereka kerja. Seperti itu prinsipnya, Pak. Iya. Nah, jadi kita laksanakan juga, cuy. Sampai saya kira teman-teman PDKB semua juga seperti itu standar kerjanya ya. Kalau SPV itu di lapangan mesti berada di atas tower, bukan berada di bawah ya kalau PDKB TT itu. Jadi berada di atas untuk menguasai pekerjaan. Nah, itu yang kami lakukan. Sedangkan kalau dipikir mungkin kami di umur 40-an mungkin, jarang teman-teman yang di umur 40 itu yang masih berada di atas tower ya. Seperti itu, Pak. Cuma itu sebenarnya bukan menjadi saya gunakan menjadi motivasi bagi teman-teman junior kami supaya bisa bekerja lebih giat, karena selalu saya berusaha mendorong mereka bahwa jangan sampai kalian lebih lebih lemah, karena saya di sini lebih tua dibanding kalian. Tentunya fisik kalian harus lebih kuat lah ya. Seperti itu, Pak. Terus Bang Ridwan sini pelatihan PDKB di Semarang, Bang ya? Ya, Pak. Di La City sama seangkatan yang 2004 mungkin, Pak ya. Angkatannya Bang Taufik itu. Oh. Iya. Berapa lama, Bang? Bang Ridwan di Semarang pembelajaran itu, Bang, PDKB? Sekitar mungkin 2 bulan, Pak ya. 40 hari ya. Yeah. 40 hari. Berarti siswa abadi juga ya di Semarang kalau sampai 40 hari ya. Betul, Pak, betul. Yang lain juga. Yang lain biasa pembelajaran cuma seminggu apa 10 hari, ini 40 hari ya. Iya. Ya. Nah, mungkin waktu di Semarang, waktu Nenek Tower mungkin nggak masalah ya bagi Bang Ridwan ya. Iya. Nah, terus coachingnya di mana, Bang, waktu itu, Bang Ridwan? Coachingnya saya lupa, ada di Semarang juga, Pak. Ada biasanya di ini, tapi sudah lupa persis ya, di mana. Ya. Tapi saya ingat instrukturnya, Pak. Ya. Instrukturnya waktu coachingnya Pak ini ya, Pak Saur ya, Pak Saur. Sampai disuruh gigit segala macam, Pak. Tapi sebelumnya kan diberi contoh dulu, Bang ya, waktu coaching itu ya. Coaching kayaknya diberi contoh dulu. Diberi contoh dulu. Iya, sama asisten instruktur. Gimana, Bang, pas ngelihat contoh itu gimana perasaannya, Bang? Ya, sebenarnya sentuhan pertama itu ya terus terang, Pak, pasti ada ini rasa-rasa khawatir apa ya kan. Ada rasa-rasa takut, tapi setelah disentuh pertama kali itu ya jadi ini juga, jadi jadi sesuatu yang kayak merangsang kembali untuk menyentuh itu, seperti itu. Jadi sesuatu yang membuat kita bangga juga bisa menyentuh itu, sedangkan Dani selalu ingin berulang-ulang untuk menjadi hotman. Ya, baik. Waktu itu keluarga dikasih tahu nggak, Bang? Abang kan udah keluarga waktu itu, waktu di Semarang, waktu pembelajaran PDKB. Dikasih tahu nggak pas habis coaching itu, Bang? Iya, betul, Pak, dikasih tahu. Dan sebenarnya kalau keluarga sih, istri tentunya ada kekhawatiran, Pak, karena kan biasa umum orang awam kan melihat bahwa ini tegangan yang biasanya bisa menghabisi nyawa orang, malah bisa disentuh seperti itu ya. Jadi heran juga kan. Tapi alhamdulillah seiring selama kami di sana, mungkin
istri juga ya percayalah bahwa SOP kita itu sudah berjalan dengan baik, insya Allah aman lah, seperti itu Pak. Ya, ini SOP lah ya. Memang beresiko tinggi, safety-nya juga tinggi di dalam PDKB Ya. itu Bang ya. Ya. Baik. Terus selesai pembelajaran lebih kurang 2 bulan itu kembali kemana lagi Bang? Ke unit mana? Kembali kita ke unit ini Pak, ke unit di UPB itu. Jadi terus terang Pak, itu juga pengalaman yang ini. Kami inisiatif memulai pekerjaan, sedangkan peralatan itu kan belum datang Pak. Itu ada berjalan mungkin sekitar 6 bulan atau setahunan itu kita inisiatif untuk mencui semua transmisi. Nah itu pengalaman, jadi kerja namanya kami sudah dibentuk PDKB, kita harus bekerja, tidak diam. Walaupun alat peralatan segala macam itu dan supervisinya belum ada yang berani untuk melakukan supervisi kan Pak. Kami sebagai sama-sama orang baru ya, tentunya saya hanya inisiatif untuk mengkoordinir teman-teman untuk memeriksa semua saja transmisi. Jadi cuy kita lakukan dalam 1 bulan itu hampir per minggunya kita laksanakan cuy terus untuk mendata-data nanti apa jalur-jalur mana saja, yang titik mana saja yang akan kita kerja Pak. Nah nanti setelah kita cuy datang kita training peralatan di wilayah kerja kami. Kemudian maka berjalanlah komunikasi sama teman-teman di Jawa untuk meminta mereka membimbing kami untuk mengundang mereka untuk mensupervisi 1, 2, 3 kali. Kemudian kami alhamdulillah ditunjuk mengeluarkan SK sebenarnya masih berjalan setelah pelatihan itu, masih berapa kali pekerjaan yang kita lakukan eksekusi itu masih meminta terus untuk pengawasan. Nanti keluar mungkin surat koordinator Pak untuk sementara, kemudian baru kita eksekusi sendiri. Jadi terakhir itu saya ingat teman-teman dari Jawa Barat ya, jadi beliau bilang ya eksekusi aja Pak, Bapak teman-teman ini sudah lancar. Kemudian maka kami usulkan untuk mengeluarkan ke wilayah untuk mengeluarkan surat pengawas itu Pak, koordinator itu. Maka tidak lama kemudian mungkin Mas Taufik juga datang, kita berlanjut untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan. Tapi sebelum Mas Taufik itu juga tidak salah, kami juga sudah mengeksekusi sendiri pekerjaan-pekerjaan itu Pak. Seperti itu. Terus Abang dapat SK manajer bagian sendiri kapan itu Bang? Baru saja Pak, 2019. Jadi alhamdulillah di Mamuju itu cuman berjalan 9 bulan Pak. 9 bulan teman-teman itu bilang katanya kamu manajer WLTG tercepat juga. Ya saya bilang ya mungkin kena nasib lah, karena itulah salah satu bentuk mungkin kesabaran saya terhadap loyalitas terhadap PDKB ya, mungkin alhamdulillah ada jalur nasibnya ada di PDKB lagi, seperti itu Pak. Jadi selalu saya sampaikan sama teman-teman, masalah nasib itu kita jangan terlalu bekerja secara ikhlas saja, nanti dengan sendirinya akan ditentukan dari atas apakah kita menduduki jabatan atau tidak. Yang penting ikhlas saja, enjoy saja dengan pekerjaan, itu saja yang paling utama Pak. Baik. Terus berawal tadi dari kerjanya cuma campur jauh lah waktu itu kerja pertama kali di PLN dispatcher kan?
Nah, terus pas di Ya. Mamuju itu berapa lama perjalanan dari rumah itu? Oh, ke Mamuju itu ada 10 jam Pak perjalanan. Nah, ya. Biasa Jadi cuman kalau ke Mamuju itu Pak, kalau kita berangkat biasanya saya berangkatnya naik busnya itu malam itu Pak. Malam Senin, tiba di sana itu Senin subuh. Jadi sekitar 10 jam lah. 10 jam itu naik busnya. Jadi begitu tiba di sana sudah subuh-subuh sudah sampai di Mamuju. Begitu juga pulangnya. Pulangnya kalau mau pulang kita mestinya balik berangkat bis malam, Jumat malam, tiba Sabtu subuh di Makassar. Nah, jadi cuman semalam kayaknya, cuma semalam di Makassar, balik lagi. Iya, baik. Seperti itu Pak. Berarti Tapi waktu di Mamuju itu baliknya paling 2 minggu sekali Pak. ya. Kalau dulu mungkin balik ke rumahnya cuman tiap detik, tiap menit misalnya bisa ya. Waktu Ya. 14 tahun itu kan. Iya. Baik, mungkin itu lokasi yang terjauh selama Abang di PLN ya, di Mamuju Bang. Ya, betul Pak. Ya. Itu yang lokasi yang Nah, terjauh. baik, setelah 9 bulan di Mamuju dapat SK lagi ya Bang. Sekali lagi. Ya. SK ke manajer bagian. Manajer bagian. Ya. Itu gimana, istri gimana waktu itu? Waktu tahu Abang kembali lagi ke Makassar. Iya, jadi tentunya sebenarnya ya jadi itu setelah manajer di sana begitu ada kabar-kabar perubahan UKL Pak. Ya. UKL itu sebenarnya sudah dengar bocor-bocoran bahwa, dan saya juga ada istilah Pak yang beredar itu bilang di Pak Ridwan itu nggak punya pesaing katanya. Nggak punya pesaing, jadi dari empat yang menilai itu 4-0 katanya. Ya, jadi memang karena yang memiliki basic PDKB ya kebetulan kami sendiri Pak. Jadi alhamdulillah mungkin kita percayalah bahwa insya Allah mungkin memang ditunjuk untuk kembali ya. Waktu itu teman-teman kalau saya bercanda memang dia pikirnya bilang memang dia istilahnya sombong dia itu karena tahu dirinya mau balik gitu. Begitu Pak. Jadi ya saya dengan bercanda juga kadang seperti itu sih. Iya. Iya Pak. Alhamdulillah dengan adanya perubahan organisasi itu membuat kami tidak berlama-lama di Sulawesi Barat Pak. Nggak 9 jam lagi ya? Nggak 9 jam lagi ke sana? Enggak 10 jam lagi. Jadi rumah itu berada di kabupaten yang terdekat Goa Pak. Ya. Itu perjalanan cuman setengah jam. Ya. Setengah jam perjalanan naik mobil. Oh, jadi gitu. alhamdulillah. Ya, baik. Nah, sekarang personil PDKB ada berapa Bang di UPT Makassar sendiri Bang? Kami sekarang ada 18 Pak. Jadi sudah lengkap, ada gardu induk, ada jaringan. Ada berapa ULTG di sana Bang Ridwan? Kami punya ULTG ada 7 Pak. Oh. 7 ULTG. Paling jauh Jadi ULTG sampai di Kendari Pak ULTG-nya. Termasuk Kendari itu ULTG. Nah, itu mudah-mudahan di Kendari sendiri bisa terbentuk menjadi UPT sehingga teman-teman PDKB ini kan ada yang pertama itu ada 2012 itu ada 7 orang Kendari Pak. Nah, mudah-mudahan saja mereka bisa dengan adanya terbentuk UPT Kendari ya bisalah pulangkan di kampungnya sendiri. Nah, seperti Bang Ridwan ya. Ya. Nah, biar 30 menit ke kantor ya. Iya. Iya, selama ini kan Makassar Kendari kan bukan lumayan jauh lagi kan? Iya, betul Pak. Iya.
Ya, baik. Tapi rata-rata mereka teman-teman di Kendari ini sudah berkeluarga dan punya rumah di Makassar, Pak. Sudah punya rumah. Kayaknya anunya. Jadi alhamdulillah. Anunya orang Makassar juga janjiannya. Iya. Malah nggak mau ke Kendari lagi, ntar kan? Enakan Makassar kan? Iya, Pak. Bahkan ada putra Bali juga di sana ya? Ada putra Bali juga, Pak. Tapi kayaknya sudah tidak mau pulang ke Bali, Pak. Dia lebih mau pulang ke Kendari dia. Usaha ternak baru-baru laku ternaknya banyak, Pak, di Kendari itu. Oh, buka usaha. Buka usaha ya? Buka usaha. Oh, banyak, Pak. Sekarang jadi memang ya artinya salah satu yang saya motivasi teman-teman adalah di awal ketemu sama mereka adalah saya mengatakan bahwa teman-teman jangan berkecil hati sebagai HCMS di mana umurnya 46 sebagai pegawai PLN, tapi rezeki itu bukan cuma ada di PLN ya. Teman-teman bisa berbisnis segala macam. Nah, alhamdulillah sekarang sebagian besar teman-teman itu punya usaha-usaha di samping sebagai karyawan, Pak. Wow. Jadi ada yang buka toko pakaian, ada yang berbisnis laundry, ada yang segala macam, Pak. Alhamdulillah sebagian jadi. Oh, berarti kalau saya sempat ke sana, kalau pandemi udah berlalu, saya sempat ke Makassar, bisa melihat ya usaha-usaha teman ya. Mau makan ternak bisa, apa Pak. ada, Bisa. Berarti mau laundry saya juga nggak perlu bayar, gitu kan? Iya, bagus. Alhamdulillah. Baik. Terus Bang Ridwan, di masa-masa pandemi ini bagaimana teman-teman PDKB sendiri, gimana suasana kerja di luar? Pasti di luar ya namanya PDKB ya. Gimana Bang Ridwan? Iya, alhamdulillah, Pak. Jadi dari awal pandemi ini sebenarnya dengan berat hati kami meminta teman-teman untuk turun ke lapangan, karena tentunya seperti Bapak tahu ya, awal-awal itu isu pandemi itu begitu menakutkan ya, menakutkan. Kita harus begitu lihat korban apa. Terus terang saya melihat teman-teman itu betul-betul berat untuk mereka keluar dan mereka menolak. Tapi saya juga tidak ingin memaksa, Pak. Awal-awalnya itu tidak ingin memaksa karena saya sendiri juga tidak tahu seperti apa sebenarnya pandemi ini. Tapi perlahan-lahan teman-teman juga saya katakan bahwa kayaknya seperti yang saya alami, kalau kita juga WFH terus di rumah terus, malah kayaknya makin badan makin mau terasa sakit, bukannya malah sehat. Jadi saya buka lah visi teman-teman untuk mengajak mereka kerja di lapangan, dan alhamdulillah mereka pandemi itu cuma masalah berita di luar, tapi saya melihat mereka bekerja seperti tidak ada persoalan seperti itu, Pak. Jadi normal kembali, walaupun dan alhamdulillah dari sekian sudah 2 tahun mungkin pandemi, Pak ya. Teman-teman itu tidak ada yang betul-betul, ada sekali yang dicurigai ini, tapi setelah kami wawancari tidak terlalu seperti apa yang diduga, sesuai bahwa seperti inilah gejala-gejalanya, tapi beliau tidak rasakan seperti itu. Jadi mungkin belum tentu beliau pandemi, walaupun hasil kemarin hasil swabnya itu dianggap dia kena, tapi tidak separah yang dikira seperti itu, Pak. Dan yang lain itu sehat-sehat, Pak, tidak pernah ada apa-apa. Padahal teman-teman ini sampai ke Palu, bolak-balik daerah yang katanya wilayah merah, Pak, tapi alhamdulillah sehat-sehat semua, Pak. Ya, dengan prokes lah tentunya ya, prokes yang ketat ya. Ya, Pak. Nah, saya tahu tiap kali saya WA beli wayan tuh, wah Pak, lagi di ini Pak, lagi di ini Pak, lagi di ini Pak. Saya sering WA dia kan. Terakhir saya WA lagi di mana tuh? Lagi di sini Pak. Ntar Jumat aja Pak. Ya, termasuk beliau itu awal-awalnya tuh segan, Pak, segan beliau. Tapi
saya sampaikan visi saya bahwa seperti inilah, seperti ini. Kalau kalian makin diserang penyakit malah kalau di rumah. Dan malah beliau sekarang kalau ada pekerjaan IRS paling cepat angkat tangan, Pak. Oh iya, baik. Terus ini Bang Ridwan, terus pernah nggak sih sinergi sama UP3 misalnya, pernah nggak Bang? Mungkin ada UP3 kami pernah sekali Pak gabung itu waktu di Palopo Pak, acara itu, dan itu kami kerjasama satu kali itu Pak. Sinerginya, jadi ada konvensi PDKB, kita gabung untuk di Sulawesi, di wilayah Palopo Pak. Baik, ini terakhir, usia Pak Ridwan sekarang berapa? Saya memasuki 49 Pak. 49. Terakhir naik tower? Di 47 kayaknya Pak. Dengan ketinggian mungkin berapa itu? Ketinggian berapa waktu itu di 47 itu? Iya. Oh 35 Pak. 35. Oh 35 ya. Kalau di Makassar ini kan 35an. Ya baik Bang. Terakhir mungkin apa? Pada kesempatan ini mungkin ada yang hendak disampaikan Bang. Silakan Bang Ridwan. Ya. Itu saja Pak, yang saya ingin sampaikan sebagai tim PDKB, mungkin perlu dipikirkan regenerasinya Pak. Baik Bang Ridwan, waktu ini kelihatannya mau siap-siap sholat Jumat ya. Ya Pak. Baik, demikian silaturahim saya hari ini, hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 dengan Bang Ridwan. Bang Ridwan ini adalah manajer bagian PDKB UPT Makassar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.